I love you sampah. Seorang anak SMP, sekolahnya berada di pinggiran pasar, membelakangi lahan pembuangan sampah. Ia masuk siang, pulang petang. Setiap kali ia memperhatikan gundukan sampah, apakah sudah terkumpul banyak atau belum. Sepertinya hanya dia dari sekian banyak anak di sekolahnya yang peduli pada sampah itu. Apalagi sampah dipandang sebagai barang buangan yang kotor, menjijikkan, tidak berguna, dan tidak berharga. Sementara anak-anak sekolah yang berpakaian seragam dan bersih, kalau harus menyentuh, gengsilah. Lalu buat apa dengan barang yang tidak berguna dan sudah dibuang itu? Namun tidak demikian halnya sampah di mata si anak itu. Ia amat mencintai sampah itu. Gundukannya semakin tinggi, cintanya semakin menggunung. Pada mulanya si anak mengais-ngais sampah itu dengan sembunyi-sembunyi karena masih ada perasaan malu dan gengsi. Maka ia menunggu teman-temannya pulang lebih dulu. Lama-kelamaan beberapa temannya mengetahui kegiatan yang dilakukannya setiap kali pulang belakangan. Akhirnya anak itu tidak lagi peduli sekalipun harus mendapatkan celaan dan hinaan. Si anak memandang sampah dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan cara kepedulian, sekalipun sampah pasti berharga, maka ia ingin mengambilnya dan memperlakukannya dengan rasa simpati. Dia mengambil kardus-kardusnya saja, sementara orang-orang lain pekerjaannya pemulung mengambil yang lain. Mereka memandang anak itu dengan perasaan heran bahwa ada anak sekolah yang mau melakukan kegiatan yang sama dengannya. Si anak pun bersahabat dengan mereka. Kardus-kardus perolehannya kemudian diikat di bagasi sepedanya, dibawa pulang, digambar sketsa wayang, digunting-gunting, diberi penggapit bambu yang sudah dilengkungkan dengan api sesuai dengan bentuk wayang, lalu ditali dengan benang, diberi pewarna sesuai dengan goresan-goresan pena yang sudah ada. Maka kardus-kardus itu menjadi wayang layaknya wayang kulit. Bedanya wayang yang berbahan kardus dengan garis-garis hitam dan cat dengan cat cair. Sementara wayang kulit berbahan dari kulit, garis-garis berupa lubang-lubang, tertatahan dan menggunakan cat asli. Tetapi wayang kardus itu sudah lumayan. Dari barang-barang kardus yang kotor itu sudah menjadi bersih, warna-warni, dan menjadi barang seni yang bernilai. Sampah-sampah itu telah menjadi barang berharga dan berguna. Tetapi itulah yang bisa dilakukan si anak dalam menekuni hobinya membuat kerajinan wayang dari kardus. Hasil karyanya dijual dan banyak diminati orang. Uangnya untuk membeli buku, menambah bayaran sekolah, dan untuk jajan. Begitulah sepenggal kisah puluhan tahun silam. Anak itu kini telah menjadi seorang imam. Yesus pengais sampah. Yesus pun dalam arti tertentu seorang pengais sampah atau pemulung. Yesus menyatakan bahwa dirinya datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus
bergaul dan dekat dengan para pemungut cukai, pelacur, pengemis, orang kusta, dan berbagai macam orang yang berpenyakit lainnya. Mereka yang sering disingkirkan dalam masyarakat. Namun Yesus bergaul dengan mereka. Orang Farisi ahli Taurat yang merasa diri suci, bersih sebagai sahabat para menuduh Yesus sebagai sahabat para pelahap, peminum, pelacur, dan pemungut cukai. Kuasanya dalam hal mengusir setan menyebabkan dia dituduh sebagai pemimpin para pemburu setan. Mereka seperti manusia-manusia sampah yang berada dalam gundukan. Sakeus tersiksa secara sosial karena banyak orang yang membencinya sebagai antek penjajah dan koruptor. Namun Yesus singgah di rumahnya. Sakeus yang terisolasi dari pergaulan publik akhirnya membuka diri dengan berbagi rezeki kepada orang-orang yang telah diperasnya. Martabat Sakeus diangkat. Kedatangan Yesus membawa berkat, keselamatan. Juga orang kusta yang semula hidupnya dalam karantina dan jika berpapasan dengan orang lain harus menutup muka dan berseru najis. Yesus membersihkan dan menyembuhkannya. Dan lagi seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina yang menurut hukum berlaku harus dilempari batu. Berkat sabdanya si perempuan bebas dari penganiayaan. Selain itu masih banyak contoh. Kiranya tak perlu diperpanjang lebar di cerita ini. Kisah Yesus yang menjadi pengais sampah dan pemulung dapat menjadi bahan permenungan yang memberi inspirasi bagi kita. Sesungguhnya Yesus bukan saja pengais sampah, lebih dari itu. Sebagaimana yang dilakukannya sendiri, bahwa segala sesuatu yang tidak atau yang dilakukan terhadap saudara-saudari yang paling hina ini sesungguhnya tidak atau dilakukan terhadapnya. Dialah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa sesungguhnya Yesuslah batu sendi. Yesus sang inspirator yang mampu menghargai sesuatu dan seseorang yang tidak dihargai oleh orang lain. Adalah tugas kita semua untuk ambil bagian dalam tugas Yesus. Adakah yang rendah, hina, kecil, sengsara, tertindas, tersingkir, atau direndahkan di lingkungan hidup kita? Kita tidak seperti Andreas Rasul yang menyepelekan seorang anak kecil yang hanya membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu bagi orang sebanyak ini, kata Andreas. Lihat Injil Yohanes bab 6 ayat 9. Bahwa dalam Yesus si kecil bisa berperan besar dan yang sedikit bisa berarti banyak. Setelah mengucap syukur dan memohon berkat dari Allah, maka marilah kita belajar dari Yesus yang tahu bagaimana caranya memanusiakan manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.